Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di hari ke-25 di bulan Ramadan. Hari ini saya akan membacakan masih dalam kitab Masnawi bait 685 sampai 693. Kata Maulana Rumi, dialah yang menunjukkan dirinya di dalam hati. Dia pula yang menjahit kain kherka para darwish. Dahulu wujud kita adalah wujud terbentang. Semua satu esensi. Dahulu tanpa kepala dan kaki di alam gaib. Dahulu kita satu esensi seperti matahari. Dahulu kita suci dan murni seperti air. Ketika cahaya murni itu menerpa suatu bentuk, nampaklah entitas-entitas seperti bayang-bayang yang berasal dari celah-celah menara. Hancurkanlah menara dengan kampak hingga tak nampak lagi perbedaan. Persoalan ini bisa saya jelaskan lebih luas, namun kutakutkan ada yang tergelincir. Ada hal-hal tajam seperti pedang besi. Jika kau tak punya perisai, jangan mendekat. Jangan maju tanpa perisai di hadapan pedang tajam ini. Sebilah pedang tak pernah malu melukai. Karena itu kumasukkan pedang ke dalam sarungnya, agar yang tak pandai membaca takkan melukainya. Syair ini adalah syair yang indah dari Maulana Rumi, dan kalau kita lihat syair ini dimulai dengan bagaimana kehadiran Tuhan di dalam segala sesuatu, khususnya kalau dalam diri kita adalah di dalam hati kita. Makanya Maulana Rumi memulainya, dialah yang menunjukkan dirinya di dalam hati. Kemudian dia pula yang menjahit kain kherka para darwish. Kain kherka ini adalah tradisi para sufi dahulu. Jadi kalau kita lihat hubungan antara seorang mursyid dan murid, biasanya ketika seorang murid sampai kepada makom tertentu, sampai kepada derajat tertentu, para darwis atau para mursyid menobatkan si murid tadi dengan kain kherka. Jadi kain kherka ini tanda bahwa si murid itu sudah mampu berjalan dengan dirinya sendiri. Seperti yang berkali-kali kita diskusikan bahwa para sufi ini atau para mursyid ini, tugas mereka kepada seorang murid itu hanya mengantarkan hingga seorang murid bisa berjalan dengan sendirinya. Dan ketika seorang murid sudah bisa berjalan, maka dia akan berjalan dengan sendirinya dan seorang mursyid akan melepaskannya. Karena setiap orang akan berjalan menuju ilahi seluas eksistensinya, seluas dengan wujud dirinya. Jadi tugas seorang mursyid itu tidak mengantarkan seorang murid sampai ke singgasana, tetapi dia hanya menunjukkan jalan, membuka mata batin, dan setelah terbuka mata batin barulah si murid berjalan dengan dirinya sendiri menuju hakikat ilahi. Nah, dulu ada upacaranya, kain kherka itu diupacarakan. Kalau dalam bait syair Umi sering kita mendengar kata khonekoh. Khonekoh itu seperti gubuk-gubuk sufi dahulu. Jadi para sufi berkumpul di situ di tiap-tiap malam tertentu, mereka membacakan syair, mendengarkan nasihat-nasihat dari seorang mursyid, dan salah satu ritual yang dilakukan adalah yaitu memberikan kain kherkah kepada murid-murid yang sudah dianggap sudah mampu berjalan dengan sendirinya. Nah, di sini seperti yang berkali-kali di bait-bait sebelumnya, Maulana Rumi selalu menyerahkan eksistensi dan juga iradahnya kepada ilahi. Dan seperti yang kita jelaskan bahwa kalau terlihat bahasa determinis, sebenarnya determinis dalam pengertian ini adalah determinisme cinta, seperti yang berkali-kali Rumi jelaskan. Jadi bukan determinisme dalam pengertian kepasrahan absolut, tetapi ada usaha dari seseorang, bagaimana dari usaha itu seorang pejalan atau pesuluk menyerahkan iradahnya atau kehendaknya kepada ilahi. Dan ketika dia menyerahkan itu, barulah
di situ akan terjalin suatu bentuk determinis, yaitu determinisme cinta. Makanya berkali-kali Rumi menjelaskan itu sebagai satu bentuk pengalaman ya dalam setiap orang. Makanya di pembahasan takdir dan free will atau determinis dalam pembahasan Rumi itu kita akan melihat beragam perbedaan dalam bait-bait syairnya. Itu tidak lebih menunjukkan bahwa setiap orang sebenarnya punya kadar tertentu dalam menjelaskan free will dan determinis. Jadi pembahasan ini sebenarnya bukan pembahasan, kalau kita masuk dalam pembahasan Rumi, bukan pembahasan yang dijelaskan secara nalar atau rasional, tetapi lebih kepada pengalaman seseorang dalam menjalani takdir dan determinis itu sendiri. Nah, sebab itu dialah menunjukkan dirinya di dalam hati. Dia pula yang menjahit kain kherka para darwish. Dahulu wujud kita adalah wujud terbentang, semua satu esensi, dahulu tanpa kepala dan kaki di alam gaib. Ini menunjukkan asal muasal seluruh manusia, bahwa dahulu kita semua satu, seperti wujud membentang satu esensi tanpa kepala dan kaki. Ini maksudnya warnanya sama, tidak ada perbedaan warna di sana. Warna dalam pengertian tidak bercampur dengan materi ya, murni ruh. Di sana ruh dan semua adalah memiliki hakikat yang sama. Sebab itu Maulana Rumi menjelaskan semua satu esensi. Tanpa kepala dan kaki di alam gaib. Kemudian ketika turun di dunia, barulah kemudian masing-masing punya ciri khas tersendiri. Dahulu kita satu esensi seperti matahari. Dahulu kita suci dan murni seperti air. Ini suatu perumpamaan dari Maulana Rumi, satu esensi seperti matahari. Jadi matahari satu dengan sinar yang satu, yang ada adalah perbedaan cahaya. Dahulu kita suci dan murni seperti air. Makanya hakikat ruh sebagaimana ruh, karena wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruhku padanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ adalah satu hakikat yang suci dan murni seperti air. Nah, ketika cahaya murni itu menerpa suatu bentuk, nampaklah entitas-entitas seperti bayang-bayang yang berasal dari celah-celah menara. Jadi kalau kita perhatikan ada menara, kemudian di menara itu ada celah-celah, dan kemudian matahari menerpa celah-celah itu, maka tampaklah perbedaan-perbedaan. Ada mungkin cahaya yang lebih besar, ada cahaya yang lebih kecil. Mungkin juga ada kita lihat terang dan gelap, atau bahkan kita melihat ada gradasi warna yang terlihat. Itu tidak lebih karena celah-celah itu sendiri. Atau kalau kita menafsirkan lebih jauh, celah-celah menara itu tidak lebih dari potensi manusia. Jadi Tuhan menurunkan cahayanya sama setiap segala sesuatu, yang berbeda adalah wadah dari setiap sesuatu itu. Nah, hancurkanlah menara dengan kampak hingga tak nampak lagi perbedaan. Nah, tapi ketika manusia kembali kepada asal muasalnya, di sana manusia akan menyadari bahwa semua kita berasal dari satu hakikat, satu esensi. Dan ini mungkin sesuatu yang sering kita lupakan, bahwa sebenarnya kita berasal dari satu hakikat. Jadi seolah-olah kita berasal dari perbedaan, karena di sini di dunia ini kita melihat perbedaan, seolah-olah asal muasalnya juga berbeda seperti itu. Padahal semuanya berasal dari satu hakikat. Nah, kemudian hancurkanlah menara dengan kampak. Jadi kalau kita ingin melihat, kita harus melampaui menara itu sehingga kita melihat bahwa sebenarnya adalah berasal dari satu hakikat. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Persoalan ini bisa saya jelaskan lebih luas, namun kutakutkan jika ada yang tergelincir. Maksud Maulana Rumi ini sebenarnya bisa dijelaskan lebih jauh, tetapi Maulana Rumi takut ada salah memahami dari persoalan ini. Sebab itu seolah Rumi ingin menghindar untuk membahas lebih jauh. Ada hal-hal tajam seperti pedang besi. Jika kau tak punya perisai, jangan mendekat. Dalam kata lain,
segala sesuatu di setiap disiplin pengetahuan itu pasti punya pendahuluan, pasti punya istilah sendiri, pasti punya pendekatan untuk agar kita bisa memahami. Di setiap fakultas pengetahuan yang kita memasuki, di situ pasti ada hal-hal yang seperti ini. Nah, termasuk juga dalam ranah sofistik. Kalau kita ingin mendalami lebih jauh, tentu kita harus masuk mendalami dalam kaidah-kaidahnya, memahami kaidah-kaidahnya dengan baik, sehingga kita tidak memahami salah paham terhadap pesan-pesan utama yang ingin disampaikan oleh para sufi. Makanya kata Rumi, jika kau tak punya perisai, jangan mendekat. Jangan maju tanpa perisai di hadapan pedang tajam ini. Sebilah pedang tak pernah malu melukai. Dan kalau kita tidak punya basic dasar untuk kemudian masuk, boleh jadi kita menangkap sesuatu yang salah seperti itu. Makanya kenapa dalam pelajaran tasawuf itu butuh pembimbing, butuh guru, karena ditakutkan ada salah dalam menangkap, dan memang itu berbahaya bagi seseorang jika dia salah interpretasi ya dalam menafsirkan sesuatu, khususnya dalam ranah sofistik. Karena itu kumasukkan pedang ke dalam sarungnya agar tak pandai membaca, takkan melukainya. Maksudnya Maulana Rumi tidak ingin menjelaskan lebih jauh tentang persoalan ini, dan Maulana Rumi takut jika ada orang yang salah memahami sehingga bisa melukainya dan dia tersesat dengan perkataan-perkataan itu. Makanya kenapa Maulana Rumi kemudian masuk dalam kisah-kisah, sebenarnya untuk menurunkan pembahasan sofistik yang begitu tinggi, kemudian semua orang bisa memahami itu sesuai dengan kadar pengetahuan dirinya. Ini mungkin yang membedakan antara bahasa sastra dengan bahasa lain, khususnya dalam ranah sofistik. Kita lihat banyak sufi-sufi yang menjelaskan tentang pengalaman batinnya, tetapi Maulana Rumi memilih bahasa sastra dan memilih kisah-kisah sebenarnya untuk semua orang, agar semua orang bisa memahami dengan jernih persoalan ini. Dan setiap orang akan memahami sesuai dengan kadar pengetahuan dirinya, dan itulah khas dari sastra. Semua orang bisa memberikan interpretasi terhadap apa yang dijelaskan oleh Maulana Jalaluddin Rumi. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Selamat berbuka puasa. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silahkan komentar di kolom YouTube kami. Kami akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.